Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huzur, ada Nyonya Khadijah, beliau dari Indonesia, menyampaikan pertanyaan. Ada seorang wanita muslim yang menikah dengan pemuda Kristen di suatu gereja. Namun setelah berlalu sekian masa, mereka bercerai. Setelah itu wanita tersebut mengulangi lagi baiatnya dan sang pria pun masuk Islam. Lalu mereka pergi ke kantor KUA agar dinikahkan lagi. Pihak KUA mengatakan pernikahan kalian yang sebelumnya masih sah. Dalam hal ini bagaimana pandangan Islam? Menurut sudut pandang Islam adalah Al-Quran tidak mengizinkan seorang wanita muslim untuk menikah dengan non-muslim. Terlepas dari apakah pria tersebut masuk Islam di kemudian hari, namun wanitanya sudah tidak muslim lagi. Karena dia telah melanggar ajaran Al-Quran dengan menikahi pria non-muslim. Adapun pernikahan yang dilakukan oleh non-muslim dinyatakan sah di mata hukum. Dalam hal ini secara kebetulan urusan keagamaan masuk ke dalamnya, yakni seorang muslimah yang tidak taat telah menikah. Pernikahannya sah dari sisi hukum duniawi dan anak yang dilahirkan darinya berstatus sah. Dalam kasus seperti ini, Jemaat Ahmadiyah tidaklah memberikan fatwa berkenaan dengan wanita yang menikah dengan meninggalkan nilai-nilai Islam bahwa anaknya na'udzubillah adalah anak haram. Kami berkeyakinan bahwa dari sisi agama, Tuhanlah yang akan memberikan hukuman atas kesalahannya. Namun sejauh berkenaan dengan pernikahan, ini adalah hukum universal, dan berdasarkan hukum universal bahwa setiap pernikahan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan hukum negara dan tidak sembunyi-sembunyi adalah sah. Jika seandainya cara-cara tersebut keliru, maka pada zaman Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekian banyak pasangan suami istri yang dulunya musyrik lalu masuk Islam pasti akan dinikahkan lagi. Namun tidak ada yang dinikahkan lagi, kan? Contoh terbesar dalam hal ini adalah Hadrat Rasulullah SAW sendiri. Pernikahan beliau yang pertama dengan Hadrat Khadijah sebelum Islam. Setelah datang Islam, beliau tidak melakukan prosesi nikah lagi. Untuk itu di dalam Al-Quran Karim, ayat yang berkaitan dengan pernikahan, ayat yang paling pertama dibacakan ketika khutbah nikah, tidak disebut-sebut mengenai agama di dalamnya. Ayat-ayat yang dipilih oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat menyampaikan khutbah nikah, ayat yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di dalam seluruh ayat tersebut tidak disebutkan berkenaan dengan status muslimnya seseorang, Kristen, Yahudi, atau agama apapun yang lainnya. Siapa yang menjadi lawan bicara? Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia. Peristiwa apa yang dijelaskan? Kondisi leluhur kalian seperti ini dan kalian menirunya. Dan di masa yang akan datang ini akan terjadi pada kalian. Kalian takutlah kepada Allah Ta'ala bukan karena sebagai muslim, melainkan karena dalam urusan tali kekerabatan, kalian memohon kepada Allah Ta'ala. Tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala, karena kepada Tuhanlah kalian memohon. Wal arham, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan, arahkanlah pandangan kalian kepada wujud yang kepadanya kalian meminta. Coba Anda jawab, agama apa yang disebutkan dalam ayat ini? Tidak disebutkan Islam, Kristen, maupun Yahudi. Alhasil Islam mengakui pernikahan sebagai suatu kebutuhan universal. Dan setelah baiatnya di kemudian hari, apakah anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut atau kedua suami istri? Islam tidak meminta mereka untuk melakukan ritual pernikahan lagi. Yakni Islam tidak mewajibkan mereka untuk melakukan ritual pernikahan lagi setelah mereka baiat masuk Islam.